Kemudian pada saat dia meneliti tentang kedokteran itu ada ketertarikan dia kepada si asisten profesor itu untuk tentang herbal, tanaman herbal. Nah, di situ dia ketertarikan dia kepada dunia eksplorasi, dunia untuk mencari sesuatu hewan maupun tumbuhan, sehingga dia berpindah jadi seorang kedokteran menjadi seorang naturalis. Naturalis itu adalah zaman dulu bilang bahwa orang-orang yang senang melakukan penelitian tentang alam ya, fenomena-fenomena yang terjadi di alam itu dikatakan sebagai seorang naturalis. Dan ini pada saat Darwin ini ada beberapa orang naturalis itu seperti Ernie Wallace. Nah, berdua inilah yang sangat terkenal dulu dalam mengamati fenomena-fenomena alam baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Nah, tahun 1831, jadi tahun 1831 itu dia mulai tertarik untuk mengelilingi dunia. Jadi petualangannya muncul si Darwin ini ya, yang dia mengelilingi dunia. Cak mana nih filenya? Nah, ini dia mengelilingi dunia dengan kapal layar. Jadi dari Inggris, kemudian dia mengelilingi Afrika. Inilah pelayarannya dia nih, pelayaran si Darwin ini. Nah, dari Amerika, kemudian sampai Amerika Selatan, melintasi Pasifik, sampai ke Afrika, atau juga dari Amerika Serikat, Amerika Selatan nanti sampai ke keliling Australia. Nah, kemudian pada saat jadi ini rutenya kemudian nih. Pada saat jadi benua Amerika Selatan, sasarannya dulu adalah benua Amerika Selatan dan Australia. Ya, nah di benua Amerika Selatan itu ada kepulauan-kepulauan kecil di sana. Galapagos ya, misalnya Galapagos. Kemudian pulau macam-macam ini pulaunya di sini. Nah, disinilah sasaran dia menemukan atau mengamati ada 4 sasaran pengamatan dia adalah amfibia atau iguana laut ya, kemudian penyu, kemudian burung. Nah, itu yang amati dari situ. Dilihat dari beberapa pulau-pulau kecil ini ya, dengan adanya terpisah, pulau-pulau yang terpisah. Nah, ternyata penyu-penyu yang hidup pada pulau satu dengan pulau lain itu bentuk karapaknya berbeda. Kemudian ada pulau terpencil sendiri di sini, Galapagos ya. Itu pulau yang paling kecil itu. Ada burung peach atau burung kutilang atau burung kenari itu yang ternyata dia mengamati yang hidup di darat, yang mencari makannya di daratan, di tanah. Kemudian ada juga yang mencari pada makan siapa itu Darwin. Nah, itu ternyata paruhnya berbeda. Dia sebenarnya orang kedokteran ya. Mahasiswa kedokteran yang hidup di daerah yang juga mempunyai. Nah, setelah itu baru dia. Nah, kesalahan si Darwin ini, dia hanya mengamati. Ini ya. Ini topik-topik dia meneliti ini. Meneliti di Pulau Galapagos itu, di Pulau Galapagos dan pulau-pulau lain di Amerika bagian timur, bagian barat dari benua Amerika Selatan itu. Nah, ini yang diamatinya. Ya, penyu misalnya. Penyu daratan, kemudian burung-burung peach. Ini burung-burung peach sama dengan burung-burung kenari. Kemudian ada iguana di laut. Nah, dulu tuh ada iguana yang hidup di laut. Nah, diamati itu ternyata dari bentuk rahang, kemudian bentuk karapaknya, warna karapaknya ya. Nah, tubuh dari iguana
warna itu berbeda antar masing-masing pulau. Pulau yang satu itu berbeda dengan pulau. Nah, itu kerja si Darwin. Nah, ini diamatinya nih ya. Jadi ini nih, kerapanya kok bisa berbeda-beda di pulau satu dengan pulau lain. Kemudian juga ini burung-burung pitch ini. Burung-burung pitch ini mempunyai paruh yang berbeda-beda, yang hidup sesuai dengan habitatnya. Yang hidup di habitat tanah misalnya, nah itu paruhnya akan berbeda. Yang hidup di habitat paruhnya yang berbeda. Kemudian diamati juga makanannya apa. Makanannya misalnya ada yang makan sebagai pemangsa ya, predator, ada yang makan hama misalnya, ada yang makan biji-bijian misalnya, ada berbeda nih paruhnya. Nah, kemudian ini bisa kalian di YouTube ya. Kemudian di ini data ini sama si Darwin. Data dari burung aja dulu ya. Jadi dari satu famili ini Weber pitch ini atau burung kutilang yang asalnya ini, dia mengalami dikatakan dengan adaptasi radiasi ya. Nah, adaptasi radiasi ini kenapa udah spesies gitu? Nah, akan muncul beberapa jenis kutilang yang mempunyai paruh yang berbeda. Nah, kemudian dibagi ternyata ini ya, dibagi berdasarkan habitatnya. Ada yang di tanah, ada yang di pohon. Kemudian dilihat juga dari jenis makanannya bagaimana. Apakah mereka menghisap makanan atau mereka sebagai pemangsa atau sebagai penyanyi burung-burung yang mengeluarkan suara-suara yang bagus itu ya. Seperti burung nuri. Nah, ini termasuk burung nuri nih. Ternyata ini dari burung-burung yang mempunyai tipe makan yang berbeda, yang bersifat grasping atau memakan menyerang mangsa, ataupun yang mengisap cairan tanaman, ataupun yang sebagai pemangsa atau yang memakan segalanya. Ini ternyata dari sini nanti dilihat lagi apa yang dimakan. Ada yang makan buah, biji, ada yang makan mengisap bunga kaktus misalnya, ada yang makan serangga, ada yang memakan buah-buahan. Nah, ternyata perilaku-perilaku mereka seperti ini, nah itu memperlihatkan bahwa paruh mereka akan berbeda-beda. Nah, ini apa sebabnya nih? Karena ini bukan salah satu seleksi. Seleksi burung ini terhadap jenis makanannya. Tuh, jenis habitatnya. Ya. Nah, misalnya kalau dia sebagai pemakan mengisap cairan buah-buahan misalnya, itu paruhnya mungkin lebih panjang. Nah, kalau dia memakan sebagai predator misalnya nih, itu rahangnya itu akan lebih kuat. Rahang paruhnya itu akan lebih kuat, akan lebih kokoh, akan lebih besar. Kemudian kalau dia memakan kaktus, karena dia mengisap cairan kaktus ya, bunga kaktus itu. Nah, berarti mulutnya atau moncongnya itu akan lebih panjang. Kalau dia perilaku atau kebiasaan dia sebagai menghancurkan kayu-kayu di pohon-pohon, nah ini nanti paruhnya akan lebih tajam seperti kapak misalnya ya. Jadi ini adalah evolusi atau evolusi radiasi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan morfologi paruh burung ini itu berhubungan dengan tipe makanan. Makanannya seperti apa? Hidupnya di mana? Misalnya di darat atau di tanah atau di pohon yang rendah misalnya. Kemudian dilihat dari cara dia makan ya. Apakah dia makan hisap, apa dia makan untuk sebagai penyerang atau predator misalnya. Apakah dia makan dengan segala macam makanan misalnya. Nah, ini semuanya lihatkan modifikasi daripada bentuk paruh. Nah, ingat bahwa modifikasi ini tidak diturunkan dari induknya, tetapi adalah modifikasi dalam bentuk adaptasi untuk mendapatkan makanan sesuai bagi dia. Mati lampu. Ya. Ya, jadi ini adalah adaptasi.
kena dengan adaptasi radiasi. Maksudnya apa adaptasi radiasi? Adaptasi radiasi ini adalah adaptasi yang menyebabkan perubahan-perubahan paru dari satu bentuk menjadi bentuk yang bermacam karena adanya adaptasi dia terhadap yang tadi ya, apakah habitatnya, apakah jenis makanannya, apakah dia hidup di tanah atau hidup di pohon yang tinggi, apakah dia sebagai pelatuk, apakah dia sebagai pemangsa, ya, apakah sebagai yang mengisap. Ada juga burung-burung yang mengisap cairan buah kaktus misalnya. Nah, mulutnya nanti apakah dia dapat memakan daun-daunan misalnya. Jadi ini gambaran dari adaptasi dia ya. Adaptasi. Mengapa dia bisa beradaptasi? Karena dia itu untuk menjaga hidupnya, survive di alam. Jadi kalau dia ingin hidup, bertahan hidup, dia harus berupaya untuk mendapatkan makanan yang sesuai dengan dia. Dan lama-kelamaan dia akan sesuai dengan jenis pelatuk misalnya, burung pelatuk. Udi speaker itu ya, speaker di sini enggak? Nah, yang kerjanya hanya mematuk-matuk pohon kayu-kayu kering di hutan. Nah, itu rahangnya akan lebih seperti pahat. Atau dia pemakan biji-bijian karena biji-biji itu bulat sehingga rahangnya akan lebih pendek. Lebih pendek dan menampung banyak butir-butir sereal, biji-bijian itu dalam rahangnya. Nah, itu kira-kira yang dikenal dengan adaptasi. Kenapa hewan-hewan bisa melakukan adaptasi? Karena supaya mereka bisa bertahan hidup. Kalau mereka beradaptasi, mereka akan punah satu. Yang kedua adalah mereka akan menghasilkan keturunan dalam jumlah yang sangat kecil. Nah, inilah yang menyebabkan hewan-hewan yang tidak bisa beradaptasi di alam biasanya cepat punah, ya. Karena tidak bisa beradaptasi dan juga dia menghasilkan keturunan yang sedikit. Itulah dari hewan ya. Demikian juga dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau mereka tidak beradaptasi, jadi adaptasi ini tujuannya adalah survive. Dia bisa bertahan hidup dan fitness, survive dan fitness, kebugaran dan mempertahankan hidup. Keuntungan mereka beradaptasi adalah mereka bisa bertahan, bisa bugar ya, reproduksinya bisa berlanjut, pertumbuhan bisa berlanjut. Dan mereka proses biasanya hewan-hewan yang ada adalah hewan-hewan yang kuat ya, kalau sudah mengalami tekanan seleksi yang besar, sehingga mereka lebih survive di alam. Mereka lebih kuat dalam mempertahankan hidup. Hanya apa adalah ini ya, dengan mengalami perubahan-perubahan morfologi. Bisa sebagai penyamar, bisa untuk menyesuaikan makanannya. Penyamaran itu macam-macam. Bisa menghindar dari predator misalnya. Bisa mengatasi tanaman misalnya, bisa mengatasi kadar tanah yang asam misalnya. Dengan alat-alat khusus misalnya kalau misalnya tumbuhan yang hidup pada tanah dengan kadar asam yang tinggi misalnya, apa yang terjadi di situ? Kemampuan mereka menghasilkan enzim-enzim yang bisa menetralisir kadar asam tanah misalnya. Nah, itu kumulatif ya, tahan terhadap pH tanah yang tinggi misalnya, tahan terhadap kadar Pb yang tinggi. Nah, itu yang dipakai sebagai tanaman-tanaman bioakumulatif, tanaman-tanaman untuk bisa mengatasi pencemaran di air, pencemaran bahan-bahan berbahaya Pb misalnya ya, atau Hg misalnya dari limbah-limbah industri. Kita juga manusia seperti itu, manusia harus adaptif. Gimana dia bisa beradaptasi, kalian lah ya. Kalian harus beradaptasi dengan kondisi pembelajaran seperti ini. Makanya apa? Harus sungguh-sungguh banyak membaca sehingga nanti
bisa mendapatkan nilai yang sesuai dengan upaya usaha kalian, ya. Saya juga kaget ini angkatan berapa ini? Sahdan? Iya, Bu. Ini ambil evolusi ini angkatan berapa ini? Ada angkatan 2000 ya? Ada angkatan 20 ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Kenapa ambil evolusi? Ini kan pelajaran apa ya, nanti masuk ke genetika, masuk ke ekologi nanti besok mungkin minggu depan atau minggu depan satu lagi udah masuk ke genetika. Sudah masuk ke kajian ekologi. Nah, mana kalian belum mendapatkan ekologi, belum dapat genetika? Halo? Halo Sahdian? Iya, Bu. Tidak ada apa-apa nanti kalian ini mendapatkan materi yang bebannya besar, bebannya Maaf, Bu, saya angkatan 2019, Bu. Oh, 19 kamu ya? Iya, Bu. Sudah dapat genetika belum? Sudah dapat, Bu. Ekologi? Ekologi belum, Bu. Nah, ini yang payahnya anak angkatan 2020 nih. Andin ini angkatan berapa? 2019, Bu. 19. Jadi lah ya. Jadi kamu ngerti nggak adaptif radiasi nih? Paham nggak pengertian adaptif radiasi nih? Ini? Paham nggak? Dia Safitriani. Iya, Bu. Dia angkatan berapa dia? Angkatan 19, Bu. Nah, ngerti nggak adaptif radiasi nih? Insya Allah, Bu. Nah, coba jelaskan apa itu pengertian adaptif radiasi nih? Berdasarkan penjelasan Ibu tadi, adaptif radiasi itu kayak perubahan paruh pada burung berdasarkan makanannya gitu loh, Bu. Perubahan paruh berdasarkan perubahan lingkungannya. Jadi dia berubah makanannya gitu loh, Bu. Dari? Dia paruhnya berubah karena dia makanannya berubah, Bu. Ya. Jadi menyebar dia. Radiasi itu kan menyebar. Jadi dari satu pola makan yang sama itu akan menyebar menjadi bentuk paruh dengan pola makan yang berbeda. Contohnya di sini adalah burung-burung yang pemakan biji-bijian ya. Nah, karena dia beradaptasi tidak ada lagi biji-bijian misalnya, dia harus mencari makanan alternatif. Nah, di makanan ini misalnya buah. Nah, paruhnya akan berubah lama-lama kelamaan menjadi paru-paru yang cocok untuk makanan buah-buahan yang sebagai gerak misalnya mengisap nektar daripada tanaman kaktus. Nah, parunya akan memanjang seperti ini. Misalnya pemakan serangga misalnya, kenapa paruhnya seperti tajam seperti ini? Karena dia tugasnya untuk menangkap ulat-ulat itu. Ya, ulat. Atau pemakan daun-daunnya ini. Jadi ini adalah penyebaran perubahan morfologi atau perubahan bentuk paruh ya, contohnya pada burung ini, burung pits ini, burung kutilang namanya kalau kita Indonesia itu burung kutilang. Burung yang sering bernyanyi-nyanyi. Nah, dari makanan biji-bijian salah satunya. Nah, berubah menjadi beberapa bentuk paruh sesuai dengan makanannya. Nah, kalau orang-orang yang ini di kajian ekologi
berubah. Kenapa dia bisa berubah yang dari mulutnya besar misalnya, paruhnya besar, tempat menampung biji-bijian bisa runcing, bisa menjadi lebih panjang misalnya pelatuk misalnya tuh. Woodpecker, Woody Woodpecker. Tahu enggak Woody Woodpecker? Burung pelatuk. Nah, kan tuh paruhnya kepanjang itu. Itu asalnya kan dari pemakan biji-bijian. Nah, enggak cocok lagi dia mungkin biji-bijian dimakannya enggak ada lagi. Nah, dia pindah menjadi pemakan serat-serat kayu. Nah, itulah sampai kayu itu berlubang-lubang. Itu ya. Nah, itu dinamakan dengan radiasi atau radiasi adaptif. Jadi macam-macam itu. Kalau orang-orang evolusi, ini konsepnya adalah tidak terjadi perubahan genotip. Perubahan genotip itu mungkin terjadi bila sudah waktu jangka yang sangat lama, misalnya ratusan tahun ya, atau puluhan tahun misalnya, bisa menyebabkan terjadinya perubahan genotip. Sudah generasi ke-10 atau generasi ke-11 misalnya. Nah, itu kemungkinan bisa menyebabkan terjadinya perubahan genotip. Makanya sekarang kajian-kajian evolusi kan melihat melalui DNA. Sama mana dia? Ternyata sama deh. Pasti sama nih DNA-nya. DNA yang memakan daun dengan DNA yang memakan serangga atau memakan apa namanya? Oh, ini ya. Buah misalnya atau predator misalnya. Pasti sama DNA dengan pemakan biji karena mereka dari keturunan. Tetapi terjadi perubahan fenotip. Ya, kajian tentang evolusi ini biasanya jangka waktu yang sangat lama. Misalnya 10 generasi baru ketemu nanti perbedaan. Karena mungkin sudah ada apa ya pengaruh-pengaruh dari iklim, pengaruh dari terjadinya mutasi gennya, itu mungkin. Ini kajian-kajian orang untuk mencari tetua atau nenek moyangnya, leluhurnya di mana itu. Ini leluhurnya pasti sama nih. Jadi gennya akan sama kan? Tapi perubahan ini hanya perubahan morfologi. Nah, ini seperti ini juga. Jadi si Darwin ini kerjanya dari situlah. Dia mengamati bentuk paruhnya. Ini kan beda-beda nih ya. Nah, yang hidup di tanah misalnya, nah jenisnya seperti ini paruhnya. Yang hidup di tanah yang hidup di tanah dengan pohon-pohon yang kecil, nah, seperti itu. Yang sebagai penyanyi, burung-burung yang menyanyi, yang suaranya bagus, nah paruhnya akan seperti ini. Jadi akan ini. Ini dalam satu pulau yang sama. Terisolir. Jadi Pulau Galapagos itu pulau yang paling kecil pada benua Amerika Selatan bagian barat itu. Nah, Galapagos itu yang paling kecil. Nah, itu sasaran dari penelitian si Darwin di situ. Isolir jauh ya dari pulau-pulau lain, sehingga kemungkinan tidak ada terjadinya migrasi, perpindahan ke pulau yang lain. Tetapi setelah dilihat ya tiga objek pengamatan dia tadi ya, dari penyu, dari burung, dari iguana, itu ternyata berbeda-beda itu. Berbeda-beda jenis, berbeda-beda bentuk, ukuran pada karapak penyu itu. Jadi punggung penyu itu kan namanya karapak. Nah, itu garisan-garisan dari karapak itu sudah berbeda, bentuknya berbeda, warnanya berbeda. Apalagi iguana. Iguana marine ya, iguana laut. Dulu ada itu iguana yang hidup di laut. Nah, diamatilah sama si Darwin ini. Itu juga berbeda antar pulau. Oleh sebab itu si Darwin ini menyatakan bahwa adaptasi itu gunanya. Jadi si Darwin ini menyatakan bahwa adaptasi itu akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur. Satu struktur ya. Struktur morfologi. Yang kedua adalah
terjadi perubahan dari perilaku. Perilaku dari individu-individu yang ada di dalam satu populasi. Nah, adanya perubahan-perubahan ini menyebabkan mereka itu lebih bisa bertahan dalam kondisi lingkungannya. Bisa melakukan penyesuaian dengan kondisi lingkungannya. Akibat dari adanya seleksi secara alam. Jadi seleksi alam inilah yang menyebabkan hewan-hewan bisa bertahan hidup. Akibatnya apa? Mereka bisa bertahan hidup karena sehingga terjadi perubahan struktur dan perilaku. Nah, ini kajian ekologi nih. Ya. Jadi survive ataupun fitness daripada organisme di alam itu adalah kemampuan mereka untuk melakukan adaptasi walaupun terjadi perubahan-perubahan yang akan mereka lakukan. Jadi organisme itu ya. Jadi mereka bisa bertahan hidup karena apa? Karena mereka bisa berhasil dalam menekan atau mengatasi pengaruh-pengaruh dari luar yang dikenal dengan istilah seleksi alam. Lulus dari seleksi alam berarti lulus dalam kehidupan. Bisa hidup, bisa berkembang biak, bisa melakukan reproduksi. Ya itu ya. Jadi dengan adanya adaptasi ini manusia atau hewan, manusia juga termasuk hewan. Jadi manusia bisa bertahan hidup. Manusia adalah organisme yang paling tinggi tingkat kehidupannya. Dengan adanya akal, dengan adanya akal ya, manusia bisa berpikir sehingga mereka bisa mengatasi tekanan-tekanan seleksi ini yang berada di alam. Orang tinggal di kutub utara, nah mereka punya teknologi untuk membuat rumah-rumah di bawah tanah yang bisa membuat mereka bisa bertahan hidup dalam kondisi dingin. Di kutub itu kan suhunya bisa minus. Teknologi di bawah tanah, buat rumah bawah tanah atau buat rumah dengan adanya apa namanya pemanasan misalnya. Kira-kira ya. Jadi bertahan hidup kalian juga seperti itu nanti harus bisa mengatasi masalah-masalah yang berbentuk tekanan ini. Bentuk seleksi alam ini ya. Orang bisa bertahan, kalian bisa berhasil dalam studi, harus mengalami seleksi, harus bisa mengatasi seleksi, harus bisa mengatur waktu dalam hal belajar misalnya. Nah itu yang orang-orang lulus. Ada anak mahasiswa saya sudah bimbingan PA saya IPK sampai 3,87. Nah, bagaimana caranya? Itulah ya dengan mengatasi seleksi ini ya, mengatasi pengaruh-pengaruh. Dia enggak galak membuang-buang waktu misalnya. Dia fokus untuk belajar misalnya, sehingga IPK-nya tinggi. Habibur Rahman, yang mana menurut kamu? Ya, Bu. Yang mana menurut kamu? Bisa enggak Yang kita aplikasikan ilmu kita dalam kehidupan Habibur Rahman? sepertinya bisa, Bu. Yang mana caranya? Kalau yang masalah nilai tadi, Bu, ya, misalnya yang itu tadi, kita membatasi waktu kita untuk bermain-main, misalnya, Bu. Untuk belajar. Jadi mungkin hindari kegiatan yang mengganggu pelajaran, kita bisa mendapatkan nilai yang lebih baik, Bu. Ya, itu ya. Jadi berubah yang perlu. Change your life. Kalau di hewan ini, kalau evolusi itu perubahan struktur dan perilaku. Nah, berubahlah perilaku kalian. Yang biasanya main-main, yang buang-buang waktu. Supaya bisa survive. Survive-nya apa? Survive-nya dalam mendapatkan nilai bagus. Misalnya kalau nilai bagus, IPK-nya 3,5 ke atas, bisa dapat S2, dapat beasiswa. Nah, kalau masih main-main, tidak kuat dengan seleksi alam, berarti dia menjadi pecundang, orang yang merugi. Ya enggak, Rizka? Rizka?
Merisca. Ya, Bu. Iya, Ya. Bu. Nah, jadi sekarang mulailah ya. Jangan menjadi mahasiswa yang pecundang, mahasiswa yang nanti bisa merugikan diri sendiri. Jadi tamat kuliah misalnya IPK-nya cuma 3 misalnya. Orang sudah 3,5, orang sudah kuliah S2 di luar negeri. Nah, kalian mau dapatkan apa? Ya, nah itu yang namanya dengan seleksi alam. Seleksi kita dengan melakukan kompetisi dengan teman-teman. Ya, makasih Riz. Jadi itu bentuk seleksi itu. Seleksi kita dengan teman-teman. Dengan teman seangkatan atau dengan kakak tingkat. Nah, macam mana kita bisa menghadapi seleksi itu? Kalau masih main-main, silahkan ya. Jadi dia tidak mau menjadi orang-orang yang survive, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bisa mengatasi menghadapi seleksi. Seleksi itu bukan ini ya. Kalau manusia adalah tekanan-tekanan. Bisa enggak tekanan membagi waktu? Belajar ya sampai jam 12 malam misalnya. Atau kurangi nonton-nonton misalnya film-film Korea misalnya. Nah itu hasilnya nanti itu. Berarti kalau dia lulus dalam seleksi berarti nilainya akan bagus. Kalau dia main-main berarti nilainya tidak bagus. Itu kira-kira apa kajian kita bisa mengimplementasikan ini. Kajian ekologi dan kajian tentang evolusi ini. Kalau kita lihat dari adaptasi macam-macam gitu ya. Ada yang dikatakan dengan adaptasi struktural, strukturnya apa? Misalnya kondisi badannya. Jadi organisme-organisme itu mempunyai kemampuan dia untuk mengatasi dengan kondisi fisik ya. Kondisi sehingga dia bisa mengatasi lingkungan. Mengatasi lingkungannya seperti apa? Misalnya dia mengatasi lingkungan adanya serangan predator misalnya. Nah, dia akan adaptasi dengan menghasilkan ada pigmen-pigmen tertentu. Nah, warna tubuhnya, warna tubuh tempat dia hinggap, daun misalnya atau batang misalnya. Jadi warna tubuhnya itu bisa menyerupai warna tubuh batang. Sehingga dia akan terhindar dari predator. Nah, itu masuk kajian evolusi apa enggak itu? Itu termasuk evolusi apa enggak? Perubahan bentuk tubuhnya itu. Masuk tapi dalam waktu yang singkat ya. Perubahan-perubahan dalam waktu yang singkat. Tujuannya apa? Tujuan adalah beradaptasi sehingga dia bisa survive di alam. Macam-macam itu ya. Dalam bentuk common place, dalam bentuk struktur yang khusus misalnya. Ada serangga-serangga yang mempunyai bentuk tubuh seperti daun misalnya. Ada serangga-serangga yang mempunyai bentuk tubuh seperti ranting batang misalnya. Ada serangga-serangga yang merubah tubuhnya menyerupai lawan daripada mangsanya itu. Jadi dia menghindari mangsa dengan beberapa strategi-strategi sehingga dia bisa survive. Bisa terhindar dari serangan predator. Kemudian juga dengan melakukan adaptasi struktural. Apalagi misalnya adaptasi strukturalnya misalnya dengan melakukan pengurangan kompetisi terhadap sumber daya makanan yang tersedia. Sumber daya ini macam-macam kan? Sumber daya ini ada ruang, ada space ya, ada waktu, ada macam-macam. Nah, sumber daya dalam makanan, sumber daya dari tempat dia hidup. Misalnya, ini makanan misalnya daun-daunnya tidak ada, nah bagaimana dia bisa mengatasi itu dengan mengurangi kemampuan kompetisi antar mereka. Nah, ada di
kita bisa melihat untuk menghindari kompetisi itu banyak serangga hewan-hewan yang melakukan perilaku. Misalnya dengan kanibalisme, menghindari kompetisi antar mereka dengan melakukan kanibalisme. Kanibalisme dia bisa membunuh anaknya sendiri dalam jumlah yang banyak, sehingga anaknya itu bisa survive di alam untuk mendapatkan makanan. Demikian juga dengan hewan-hewan ini ya. Rusa misalnya ya, zebra misalnya. Jadi bisa mereka melakukan itu dengan mengurangi kompetisi sehingga nanti terjadi perubahan-perubahan pada struktur. Nah, macam-macam ini kalian lihat ini. Nah, ini misalnya ya. Nah, ini tanamannya misalnya. Macam-macam ini. Yang adaptasi struktural. Jadi kalau kalian lihat sering nonton film-film di internet itu. National Geographic, Bu. Siapa yang jawab itu? Rizal, Bu. Siapa yang jawab? Izal, mana Izal? Mana foto kamu Izal? Nanti Bu lagi off cam, Bu. Bentar. Oh, baik. Geografi. Nah, itu lihat tuh berbagai macam perilaku hewan ya. Perilaku hewan dalam mengatasi ya banyak itu struktur morfologi yang bisa mereka lakukan untuk menghindari kemampuan adaptasi. Nah, kita masuk ke seleksi alam. Ini macam-macam ini ya. Jadi kalau yang mereka ini ada dua bentuknya. Ada perilaku yang dibawa sejak dari kecil, dari dia diturunkan dari induknya misalnya. Nah, kemudian juga ada perilaku yang dia belajar. Nah, belajar bagaimana dia bisa menghindari dari predator misalnya. Dengan macam-macam ya, dengan pengalaman dia atau ajaran-ajaran dari induknya sendiri. Ini macam-macam nih, learning behavior ini. Misalnya kalian lihat anjing itu kalau diberi makanan misalnya, nah apa yang terjadi? Nah terus-menerus diajar seperti itu. Nah, makanya nanti kalau ada yang macam-macam ya, dengan learning behavior ini. Nah, nanti anjing datang, kemudian nanti dia timbul rasa laparnya, baru dia makan. Nah, itu kalau kita bunyi bel berarti dia mau makan. Kalau kita tidak bunyi bel dia tidak mau makan. Nah, biasanya kalau learning behavior ini bisa kita lakukan pada hewan-hewan yang domestifikasi ya, proses domestifikasi. Dari liar menjadi hewan yang bisa dijinakkan. Kalau dari behavior ini dari bawaan dia sejak lahir, dari gen ini. Nah, ada hewan yang menyerupai daun-daun yang jatuh, daun yang berguguran, yang tujuannya adalah untuk menghindari predator. Banyak itu kalau kalian lihat TV. Behavior ini mata kuliah behavior ini sangat menarik ya. Behavior itu nanti tujuannya kemana-mana, itu berhubungan kemana-mana, dia berkaitan. Ada ekologi, ada evolusi, ada taksonomi, macam-macam dia. Ya, jadi gunanya mereka melakukan itu adaptasi ini salah satunya nih, menghindari predator, ya, menghindari serangan, melakukan efisiensi reproduksi yang lebih baik misalnya. Ini khususnya untuk hewan-hewan yang dalam koloni, hewan-hewan yang berkelompok. Hewan-hewan berkelompok itu banyak itu kan, gajah, kemudian macam-macam itu, zebra, harimau.
Nah, apa yang terjadi itu bagaimana respon populasi akibat adanya perubahan lingkungan. Yang pertama berubah secara gradual, bertahap dia. Jadi organisme itu bisa berubah secara bertahap. Dia bisa berubah bertahap nanti apa? Sehingga nanti jadi penambahan individu-individu baru yang sesuai dengan kehidupan mereka. Jadi mereka bertahap dulu, tahap demi tahap. Nah, kalau mereka sudah cocok, nah mereka meningkatkan laju reproduksinya atau meningkatkan atau macam-macam. Kemudian ada juga yang spesialis. Spesialis ini adalah menemukan spesies-spesies baru dengan mendapatkan adaptasi yang spesialis, adaptasi yang khusus. Misalnya apa misalnya? Hewan-hewan yang hidup pada debit air yang tinggi misalnya. Bagaimana mereka bisa hidup, bisa mengatasi debit air yang tinggi? Nah, misalnya dengan adanya sirip bentuk tubuh yang pipih misalnya ya. Kemudian sliming dia itu lebih bagus sehingga bisa mengatasi debit air yang tinggi. Nah, contohnya seperti ikan herring. Tahu ikan herring? Yang melakukan migrasi, mengatasi arus deras untuk melakukan kopulasi. Nah, ikan salmon. Itu hidupnya di laut kan? Nah, pada saat dia mau kawin, dia harus mengatasi tantangan itu dengan arus yang deras sampai ke hulu, nanti di hulu nanti dia bisa melakukan kopulasi. Nah, betina nanti setelah melahirkan baru pindah ke daerah hilir ya, baru dia bisa setelah anaknya dewasa baru masuk. Nah, itu kan memberikan ciri-ciri spesifik bagi mereka. Misalnya tubuhnya lebih pipi misalnya sehingga dia bisa mengatasi arus yang deras atau mempunyai sisik atau mempunyai sirip yang spesifik yang cocok dengan kemampuan dia mengatasi arus yang deras. Tapi ada juga perubahan itu secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba yang inilah yang menyebabkan banyak sekali terjadi pemusnahan hewan-hewan. Kenapa? Misalnya secara tiba-tiba ada gempa bumi misalnya, ada tsunami misalnya, yang bisa menyebabkan populasi itu berubah sangat drastis, menyebabkan kematian. Nah, yang lebih parah adalah mengalami kepunahan. Kalau gradien ini lebih apa ya? Tidak begitu berbahaya terhadap pastinya. Tapi kalau yang perubahan secara tiba-tiba ini kan kondisi alam yang mengaturnya. Bulan misalnya badai misalnya atau tsunami, banjir. Nah, yang tiba-tiba datang yang di atas batas ambang dia bisa beradaptasi, nah itu akan menyebabkan kepunahan. Ada juga yang imigrasi ya, yang gradual change ini atau perubahan secara bertahap ini bisa mengatasi sumber daya dengan melakukan perubahan warna tubuhnya. Jadi warna tubuhnya itu bisa mengatasi bahwa dia dalam keadaan lapar. Dia dalam kesulitan untuk mendapatkan makanan. Ada itu hewan itu. Contohnya seperti kutu daun ya. Kutu daun apit. Ada apit atau serangga yang hama pada tanaman atau kutu daun itu. Kalau dia dalam kondisi tanaman yang sudah tidak lagi menghasilkan nutrisi yang baik bagi dia, yang pertama dilakukan adalah melakukan imigrasi, yang kedua adalah merubah warna tubuhnya. Jadi orang biologi kalau ke lapangan bisa tahu itu, oh ini warnanya menjadi hijau, warnanya menjadi kuning, ini karena pengaruh sumber daya alamnya sudah mulai menipis. Padahal dia dalam sama-sama satu spesies. Jadi perubahan-perubahan ini banyak di hewan. Ada perubahan yang disebut dengan polimorfis misalnya. Jadi satu spesies itu bisa mempunyai puluhan bentuk warna tubuhnya.
yang disebut dengan adaptasi radiasi tadi itu ya. Kalau istilahnya itu adalah morfospesies. Jadi spesies-spesies yang punya morfologi yang hampir sama, hampir berbeda, walaupun dia dalam satu spesies. Kenapa itu? Perubahan itu terjadi karena dia melakukan adaptasi ya. Ada yang bisa sebagai penarik bagi betina jantan, ada yang pengenal, tanda-tanda pengenal bagi si jantan, ada juga disebabkan oleh perubahan lingkungan, ada juga disebabkan oleh perbedaan geografi. Itu satu spesies itu. Yang mana dia lagi nih? Nah, ini seperti ini nih. Lihatlah kupu-kupu ini ya. Jadi bisa berubah nih, walaupun mereka sama-sama satu spesies. Nah, ini perubahan-perubahan ini macam-macam ini, berdasarkan gradien ketinggian tempat, berdasarkan jenis pakannya, berdasarkan pengaruh lingkungan, suhu, kelembaban, itu bisa menyebabkan terjadi perubahan-perubahan pada warna tubuhnya. Dan samping itu juga bisa menyebabkan berbagai ciri-ciri mereka ataupun upaya mereka untuk mating ya, untuk mendapatkan pasangan hidup, untuk kawin, untuk menghindar predator misalnya, atau indikasi adanya lingkungan yang tercemar misalnya. Nah, ini bisa menyebabkan perubahan-perubahan kepadanya. Nah, seperti ini juga misalnya marmot ini. Gajah ini ya. Ini gajah ini. Gajah yang sudah punah dia. Mamut. Ini mamut hidup pada zaman es. Berbeda dia kan dengan gajah zaman sekarang. Gajah zaman sekarang dengan gajah antar benua aja beda tuh. Gajah di Asia itu berbeda dengan gajah di Afrika. Gajah di Asia Tenggara itu berbeda dengan gajah yang ada di India. Nah, itu salah satunya. Perbedaan itu bukan karena perbedaan genotip, karena perbedaan modifikasi atau adanya variasi-variasi yang muncul akibat pengaruh lingkungan. Kenapa di gajah ini mempunyai taring yang seperti itu? Mungkin dulu makanannya bukan ini, plant atau tanaman ya. Mungkin dia predator dia dulu, sehingga gadingnya itu bisa berguna sebagai penyerang bagi hewan mangsanya. Kenapa dia mempunyai bulu yang tebal? Karena pada zaman itu gajahnya hidup di kondisi bumi yang sangat dingin. Ya. Jadi hidupnya ini dalam tahun es ini. Dulu kan bumi, belum ada ya? Belum ada saya menjelaskan evolusi bumi ya? Halo? Belum, Bu. Belum, Bu. Evolusi biologi belum ya? Belum, Bu. Belum. Nah, jadi ini ya. Jadi dia hidup di dalam kondisi bumi yang sangat dingin dengan suhu yang ekstrim, suhu yang sangat dingin. Sehingga si gajah ini harus mempunyai bulu-bulu yang karena itu mengatasi dengan bulu-bulunya ini mungkin bisa bersifat termoregulator untuk tubuhnya ya. Bisa mengatasi suhu yang dingin sehingga cocok antara suhu tubuh dengan suhu di luar tubuh. Nah, kamu bisa lihat kan dengan kondisi hewan yang seperti ini itu mencerminkan apa? Mencerminkan kondisi mereka pada saat itu. Mereka pada saat itu berbeda dengan kehidupan mereka pada sekarang. Contohnya. Kemudian ada dikatakan dengan berapa tipe seleksi alam. Nah, tipe pertama ini dikenal dengan tipe yang ya, misalnya apa nih? Misalnya ada tikus. Tikus yang mempunyai bentuk tubuh yang mula-mula asalnya itu adalah bentuk tubuh warna yang lebih muda. Ya, warna agak pucat tubuhnya. Ini fenotipnya, ini perubahan fenotip ini. Nah, ini
karena adanya ini gambaran dari fenotip dan gambaran dari frekuensi individu, jumlah individu. Nah, awal-awal seleksi ini, seleksi ini ya, misalnya seleksi suhu misalnya. Seleksi suhu terhadap tikus yang mula-mula dia berwarna seperti cerah ini, ada tekanan-tekanan ini, akhirnya nanti dia menjadi perubahan warna menjadi lebih gelap. Nah, lebih gelap timbul kata-kata ini bisa saja ini terjadinya perubahan ini dari suhu misalnya ya. Suhu daripada tikus ini. Nah, ini adalah seleksi seperti ini. Yang kedua adalah seleksi seperti ini. Jadi seleksi yang stabil. Tidak ada perubahan. Ini ada tekanan seleksi ini. Jadi tikus ini tidak mengalami perubahan dari ini ya. Perubahan yang begitu menyorok. Tidak jadi perubahan yang begitu menyolok karena adanya seleksi yang selanjutnya seleksi yang menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat besar. Ini. Kemana pula nih? Oh, saya lupa sedikit tadi tentang ini, nah ini tidak penting ini, seleksi. Yang penting saya ingat bahwa kenapa si Darwin ini bisa mempublikasikan buku Original of Species, jadi asal usul spesies. Jadi si Darwin kan dia punya data-data mentah, ya. Nah, dia tertarik melakukan publikasi Original of Species itu karena dia terinspirasi oleh publikasi yang dilakukan oleh Wallace. Jadi Wallace itu melakukan pengamatan atau observasi di daerah Australia sana, bagian Australia dan Indonesia bagian timur ya. Nah, ternyata dengan adanya perbedaan habitat saja, tumbuhan, sumber makanan bagi hewan, itu ternyata memperlihatkan perbedaan morfologi dari hewan-hewan yang hidup di dataran Australia. Demikian juga dengan dataran Australia, dengan dataran Tasmania, dengan dataran Indonesia Timur itu, ternyata mereka mempunyai kesamaan spesies. Ya, spesies-spesies tersebut sih di daerah Tasmania, di daerah di daerah Australia, benua Australia, kemudian juga di Indonesia bagian timur. Nah, inspirasi itu muncullah si Wallace, Alfred Wallace itu ya, sudah mempublikasikan itu pada 1835 itu. Nah, kemudian si Darwin ini mulailah dia melakukan publikasi dengan membuat buku Original of Species, asal usul kehidupan, yang berisi hasil pengamatan dia di Kepulauan Galapagos. Ya, pulau-pulau di sekitar Galapagos. Beruntung itu adanya Wallace ini ya. Kita beruntung Wallace. Wallace itulah yang membuat publikasi sehingga adanya garis Wallace di Sulawesi. Jadi terpisah itu. Sulawesi, Kalimantan itu terpisah. Jadi spesies
Kalau di garis Sulawesi itu adalah spesies-spesies antara atau spesies-spesies yang muncul tidak ditemukan di daerah timur dan tidak ditemukan di daerah bagian barat. Jadi spesies-spesies spesifik itu. Ya, anoa itu tidak ada di daerah Indonesia bagian barat, tidak ada di Indonesia bagian timur. Nah, kenapa hanya ada di daerah Indonesia di Sulawesi? Jadi sekarang kalau orang melakukan kajian evolusi, bukan lagi Papua ya, karena orang sudah ini di Sulawesi Indonesia bagian tengah itu. Karena itu adalah daerah peralihan timur dengan barat, dan di situ banyak sekali spesies-spesies endemik. Tapi kalau di Australia, di Irian, mungkin hujan lebat sini, terdengar enggak? Halo? Kedengeran kok, Bu. Dengaran ya? Kedengeran, Bu. Dengeran, Bu. Jadi itu ya. Jadi dia membuat buku original of species. Apa? Kedengeran, Bu. Jelas, Bu. Kedengeran, Bu. Jadi terinspirasi oleh publikasi dari Alfred Wallace ya. Alfred Wallace itu sama Inggris juga dia. Jadi mereka terpacu untuk publikasi spesies. Bagaimana spesies-spesies itu muncul di satu lokasi, tidak ditemukan di lokasi yang lain. Atau juga dari asal-usul spesies tersebut. Misalnya dilihat dari evolusi bumi dulu. Ini bumi. Dengar ya? Halo? Kedengeran, Bu. Iya, Bu, kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Jadi kenapa dia nih? Jadi Darwin itu membuat original of species itu 1859 itu yang dua aja intinya itu. Kenapa spesies itu bisa muncul? Kenapa evolusi itu bisa ada atau bisa terjadi? Karena ada dua ini. Jadi dia menyatakan bahwa evolusi itu akan terjadi apabila ada link, ya. Jadi ada hubungan antara induk dengan keturunannya dalam waktu yang lama, misalnya. Jadi ada keterkaitan itu linkage. Ada keterkaitan yang diwarisi sifat, diwarisi fenotipnya, diwarisi ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya antara induk dan keturunannya atau anaknya. Nah, itu dikatakan dengan anagenesis. Jadi anagenesis itu satu proses. Proses di mana anak yang dihasilkan itu berasal dari sifat-sifat ibunya atau sifat-sifat keturunan induknya. Misalnya burung misalnya ya, kemudian bisa mengalami evolusi, bisa mengalami perubahan. Nah, misalnya anaknya itu akan mengalami variasi. Variasi dalam bentuk apa? Misalnya burung, misalnya ada yang induknya burungnya itu sayapnya ada warna merah misalnya, tapi anaknya ada putih misalnya. Nah, itu yang disebut dengan anagenesis. Yang kedua adalah kladogenesis. Kladogenesis itu keturunan, silsilah keturunan yang telah menyimpang atau mengalami split atau mengalami percabangan. Dia menyimpang dia ya, atau berubah dari karakteristik induknya. Kalau anagenesis itu anaknya itu hampir sama dengan induknya, jadi mungkin mengalami modifikasi yang sedikit pada macam-macam itu ya. Apakah dari warna bulu, apakah dari warna kulit. Kalau manusia seperti itu aja ya. Kamu lihat daya manusia itu bapaknya warna hitam, kulit bapaknya hitam, kulit ibunya putih, anaknya bisa warna putih. Apakah anaknya bisa warna hitam. Jadi ada diturunkan itu. Tapi misalnya rambutnya misalnya
anaknya misalnya agak ikal, misalnya karena bapaknya anak. Ya. Jadi karakteristik morfologi ibunya atau bapaknya atau leluhurnya itu diwariskan ke. Tetapi kalau yang kladogenesis, itu ada split, ada percabangan, ada penyimpangan daripada generasi selanjutnya. Ini penting, kenapa ini penting? Ini penting kita bisa mengetahui hubungan kekerabatan. Jadi kedua faktor ini ya, kedua kategori yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan morfologi, perubahan-perubahan modifikasi tubuh daripada anak. Nah, dua faktor ini kita bisa nanti melihat silsilah keturunan. Kita bisa mengetahui ketetuah daripada spesies yang baru ini. Misalnya spesies yang baru ini bisa kita tahu itu apa tetuahnya, apa nenek moyangnya. Ini penting dalam upaya konservasi ya. Upaya untuk memelihara plasma nutfah. Kalau tanaman misalnya, atau hewan misalnya, hewan-hewan yang sudah terancam punah misalnya, nah kita bisa tahu itu, mana dia leluhurnya, mana dia tetuahnya. Nah nanti dapat di tetuahnya mana, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata yang spesies ini itu tetuahnya adalah ini misalnya. Itu ya, jadi dua faktor ini atau dua penyebab ini yang menyebabkan modifikasi pada tanaman, modifikasi atau variasi pada hewan, tergantung kepada keterkaitan antara induk dengan keturunan atau leluhurnya. Ada yang diturunkan langsung dari generasi satu ke generasi berikutnya, ada yang diturunkan sudah mengalami penyimpangan ya. Ada menyimpang dia atau bercabang menjadi 2, bercabang menjadi 3 seperti yang ini. Nah, ini yang anagonesis. Jadi ini turunkan ini hanya mengalami modifikasi ini, jadi karakteristik induknya dengan karakteristik anaknya itu tidak begitu besar pengaruhnya karena diturunkan secara langsung. Tapi kalau yang kladogenesis, karena lihat ini, ya banyak terjadi. Nah, faktor-faktor inilah yang menyebabkan terjadinya modifikasi, terjadinya variasi, sehingga meningkatkan keanekaragaman spesies di alam. Ya, jadi dengan adanya ini juga kita bisa mengetahui nanti bagaimana tetuahnya ya, asal usul nenek moyangnya itu. Burung nuri misalnya, diteliti ternyata asal usulnya itu adalah nuri dengan paruh yang seperti ini atau bulunya seperti ini, baik secara morfologi maupun secara genetik dengan DNA, analisis DNA. Ya, dengan PCR kita lakukan sequencing ya. Nah, itu bukan DNA itu. Nah, dicocok nanti DNA-nya. Nah, nampak nanti tetuahnya siapa. Bisa mengetahui tingkat kekerabatan antar spesies. Jadi kalau spesies-spesies yang tingkat kekerabatannya dekat, nah itu berarti satu keturunan atau dekat kekerabatan. Kalau sudah jauh berarti sudah menyimpang, ya menyimpang jauh. Nah, ini ya. Jadi dari morfologi ini orang tahu nanti itu. Kalau yang anagonesis masih satu ini, jadi morfologinya berbeda karena induknya masih sama. Tapi kalau yang kladogenesis, induknya ini mengalami beberapa variasi yang bermacam-macam. Nah, saya bertanya, proses anagonesis dengan kladogenesis, kalau kita lihat tingkat diversitasnya, mana yang lebih tinggi? Apakah proses anagenesis ataukah proses kladogenesis? Rahmadina. Safa Rahmadina. Safa? Halo Safa? Tidur kamu ya? Safa? Iya, Bu. Dari kedua proses anagenesis dan proses genesis, kira-kira menurut Safa, mana yang bisa menyebabkan tingkat diversitas spesiesnya tinggi? Sinyal di sini lagi nggak benar soalnya. Siapa yang bisa jawab?
Yang sinyalnya bagus. Handini. Iya, Bu. Ya, mana Handini, mana yang tingkat diversitasnya tinggi? Tingkat keragaman spesiesnya mana yang paling tinggi? Proses kladogenesis atau proses anagenesis? Depania? Kladogenesis, Bu. Kladogenesis, Bu. Ya, kenapa kladogenesis tinggi? Kladogenesis tinggi kenapa? Halo? Aprilia? Ibu boleh bantu jawab enggak? Ya, boleh. Siapa nih namanya? Ex-Saudi, Bu. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk keragaman yang lebih banyak itu anagenesis, Bu, bukan kladogenesis. Kenapa? Karena kalau anagenesis itu kan perubahannya sedikit, Bu. Dan artinya perubahannya sedikit dari induknya, jadi banyak gitu loh, Bu. Misalnya induknya itu melahirkan 10 anak. Jadi bedanya satu-satu meskipun sedikit, jadinya banyak gitu, Bu. Sedangkan kalau kladogenesis itu kan satu perubahan yang spesialisasi gitu kan, Bu. Nah, itu biasanya kalau spesialisasi ya khusus buat di situ aja gitu, Bu. Itu bukan, Bu. Khusus buat apa? Jadi misalnya kayak gini, Bu, kayak kalau perubahan anagenesis itu kan perubahannya bentuknya sedikit, sedangkan kladogenesis kan berubah dari bentuk induknya. Jadi kalau misalnya yang berubah sedikit tuh jadinya makin banyak gitu keragamannya. Kelihatannya beda-beda, misalnya yang satu kakinya 4, lebih banyak gitu, Bu, dibanding kalau kladogenesis yang dia berubahnya benar-benar dari induknya. Jadi kelihatannya kayak spesiesnya lebih sedikit gitu, Bu, perubahannya. Ya, itu secara morfologi ya. Iya, Bu. Secara morfologi kalau dia klado itu banyak menyimpang. Dari satu induk bisa menghasilkan bermacam-macam jenis warna tubuh anak. Banyak terjadi karakter-karakter yang bervariasi. Tapi kalau yang ini yang anagenesis itu hanya satu karakter. Satu karakter yang tidak berbeda jauh. Berarti tingkat keragaman adalah kladogenesis. Ya. Iya, Ya, Bu. Nah, ini perlu dikaji. Itu dari kajian morfologi ya. Tapi kalau dikaji dari kajian DNA belum tentu. Belum tentu itu diversitasnya tinggi antara anagenesis dengan kladogenesis. Ya, jadi dengan kajian lebih rinci, dengan kajian lebih ini lagi, misalnya dengan PCR atau dengan DNA, analisa DNA, mungkin aja nanti anagenesis lebih banyak dibandingkan dengan kladogenesis. Jadi kajian ini orang membuat filogenetik ini itu dari kajian dilihat dari morfologi. Tapi kalau dilihat dari kajian tentang genetik itu belum tentu, ya. Gimana ya, rendah? Yang perlu saudara ingat bahwa dengan adanya ini filogenin ini ya, pohon kehidupan ini ada disebut dengan kladogram, ada disebut dengan dendrogram, macam-macam itu istilah. Jadi istilah-istilah ini nanti kita bisa melihat tetuah daripada atau nenek moyang daripada spesies yang kita temukan sekarang. Kita bisa melihat tingkat kekerabatan antar spesies ya dengan karakter-karakter morfologi. Nah, kalau makin banyak perbedaan karakter berarti itu tingkat kerabatan itu makin jauh. Tapi kalau tingkat kerabatan makin dekat berarti karakter-karakter itu makin banyak persamaannya. Spesies A dengan spesies B berarti karakter itu hampir sama, misalnya karakter morfologi ya. Hampir sama berarti tingkat kekerabatan itu makin dekat.
apa namanya tuh silsilah keturunannya. Makin dekat nenek moyangnya yang sama atau induknya yang sama. Tapi kalau karakter-karakter morfologinya itu sudah berbeda jauh, misalnya perbedaan hanya 2 misalnya yang sama. Yang satu perbedaan yang persamaan karakternya itu misalnya 10 ya, yang sama. Yang satu lagi misalnya 2 yang sama. Berarti yang satu ini jauh kekerabatannya. Tapi kalau yang sudah banyak terjadi persamaan karakter, berarti tingkat kekerabatannya mungkin mereka satu moyang, mungkin mereka satu generasi ke berapa misalnya, mungkin sama-sama induknya dari generasi ke berapa misalnya. Nah, itu yang dilihat. Ini kajiannya untuk tumbuhan maupun hewan. Di kajian evolusi sekarang orang sudah sampai ke mencari plasma nutfah. Kenapa? Karena generasi-generasi awal itu adalah generasi-generasi yang potensial. Makin ketat dia menghadapi seleksi alam, itu makin bagus itu, makin potensial, makin best ya. Apakah dari segi reproduksinya hewan-hewan, apakah dari segi misalnya durian misalnya, durian plastika misalnya itu kulitnya itu tebal misalnya, daging buahnya itu tebal, bijinya tidak ada misalnya, kecil bijinya. Nah, sekarang kan jarang orang temukan itu, durian yang dengan biji yang kecil. Dagingnya, buahnya tebal, warnanya kuning, rasanya manis. Nah, itu yang seperti itu ya, plasma nutfah potensial itu yang dicari orang sekarang. Sehingga nanti tahu tuh, oh durian, ternyata durian sudah punah ini adalah durian dengan karakter seperti ini. Ternyata sekarang kenapa kita hanya mendapatkan ini? Karena mereka sudah kalah bersaing. Kalah dalam seleksi ya. Kalau dalam seleksi misalnya dalam proses penyerbukan ya, kalau dalam seleksi misalnya perubahan iklim misalnya, sehingga mereka tidak lagi bisa menghasilkan karakter-karakter yang seperti tetuahnya. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Paham ya? Iya, Bu, paham. Jadi sekarang itu ya, jadi tanaman-tanaman yang plasma nutfah potensial itu udah dikerjakan orang dengan teknologi misalnya, udah dapat nanti gen misalnya dengan penusupan atau sisipan gen yang dicari ya, dengan teknologi rekayasa genetik. Nah itu yang disusupi, sehingga nanti dengan kita temukan gen potensial yang diberikan karakter-karakter yang basic, karakter yang didapatnya gen itu, kemudian itu nanti tumbuh nanti menghasilkan durian yang mirip dengan tetuahnya, dengan rasa yang manis, daging buah yang tebal misalnya. Nah, itu yang dikaji orang sekarang itu dengan inilah, dengan melihat apa namanya kladogram ataupun dendrogram misalnya, dengan genetik didapat gen yang potensial. Itu kajian itu kalau mau ini nanti, kalau mau S2 atau S3 nanti, makanya di biologi ini enak ya, kalau mau jadi peneliti, kalian mau jadi belajar lebih tinggi lagi S2 S3. Ada yang mau ditanyakan di sini? Nah, ini kita lihat ini dari ini ya, dari kladogram tadi. Kladogram tadi misalnya dari nenek moyang itu golongan vertebrate. Vertebrate yang paling awal bukan hiu dengan apa misalnya? Ya, skeletonnya. Skeletnya, rangkanya. Rangkanya misalnya dengan tubuh yang pipih, sirip yang apa namanya? Ini ya. Nah, akhirnya nanti dengan adanya seleksi alam misalnya, ini kajian ekologi, evolusi ya, maaf ya. Nah, munculnya nanti ikan yang bersisik bertulang sejati. Ini kan bertulang rawan nih. Lihat dari tulangnya ya. Nah, tulang rawan.
Akhirnya mengalami seleksi, bentuklah nanti anggota tubuh. Dari mula-mula tidak membentuk anggota gerak, ada alat gerak, kaki, 4 pasang kaki misalnya. Ini menjadi rodensia, menjadi krokodil, akhirnya nanti sampai ke macam-macam. Jadi inilah yang dilihat orang ini, ya, dilihat apa namanya, perbedaan-perbedaan yang muncul dari hewan satu ke hewan yang lain. Pertama dilihat dari tulangnya dulu, dari tulang rawan menjadi tulang jati. Kemudian dilihat dari limb atau anggota geraknya, anggota gerak yang hanya melompat menjadi anggota gerak yang bisa berjalan, ya. Atau anggota radar menjadi rodensial misalnya, yang bisa meloncat dan lari misalnya. Nah, seperti itu. Oh, ini yang diperkirakan proses evolusinya itu. Kita tidak usah percaya itu, ya. Ini teori Darwin. Teori Darwin nyatakan bahwa individu yang di alam ini berbeda antara satu spesies dengan spesies yang lain. Betul, ya? Kita lihat diri kita sendiri aja lah. Antara saudara itu berbeda-beda itu kan. Ada adik yang tinggi, kakaknya pendek. Ada adiknya berambut ikal, kakaknya berambut lurus. Ada adik yang hidungnya mancung, kakaknya peset misalnya. Ada adiknya matanya bagus, bulat, kakaknya sipit. Kenapa? Karena sifat-sifat itu diturunkan oleh induknya dari emaknya, bapaknya. Katakan yang sekirket, ya. Jadi sifat itu turun dari generasi satu ke generasi yang lain. Karakter-karakter kita itu atau kondisi morfologi atau penotip penampakan dari luar itu, penotip itu adalah kombinasi daripada gen-gen yang ada dalam keturunan kita, dari bapaknya, dari neneknya, dari buyutnya, bisa aja itu. Contohnya anak saya itu mirip, kata bapaknya, kata neneknya itu mirip dengan buyutnya wajahnya. Ya, jadi karena itu kita setiap organisme itu berbeda disebabkan ada antara satu dengan yang lain. Ini dikenal dengan diversity, keragaman spesies. Keragaman spesies ini makin lama makin bertambah atau makin kalau mereka bisa seleksi, bisa bertahan atau mungkin. Tapi kalau tidak berhasil dalam seleksi berarti mengurangi keragaman. Halo? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Paham enggak dengan teori pertama itu? Iya, Bu. Paham. Paham, ya? Iya, Bu. Yang kedua, yang menyatakan bahwa organisme yang ada di alam itu apabila dia menghasilkan keturunan, ya, yang banyak, dia lebih survive dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Yang lain itu misalnya kalah dalam reproduksi, kalah dalam survive. Kalau dia banyak anaknya, nah tergantung lagi dengan ini, tergantung lagi dengan kan seleksi. Makin banyak dia, makin kuat survive, makin banyak populasinya di alam. Tapi kalau makin sedikit dia, tak kuat dia menghadapi seleksi, orang-orang yang bergerak dalam bidang hewan, nah ternyata laju reproduksinya kecil. Ternyata kemampuan adaptasinya di alam rendah misalnya. Akhirnya cepat punah. Tapi kalau dia menghasilkan anak dengan banyak, ya, kemudian dia bisa menghadapi tantangan dari lingkungan, seleksi alam, dapat mengatasi seleksi. Nah, itu akan timbul nanti berbagai jenis. Nah, itu kajian nanti tentang
biodiversity. Kenapa serangga itu diversitasnya lebih tinggi di dunia? Salah satunya itu ya, kemampuan reproduksi sangat tinggi. Serangga-serangga itu satu kali induknya itu menghasilkan anak itu bisa sampai ratusan, ribuan bahkan. Dalam setahun nih, dalam 1 tahun itu laju reproduksi itu bisa 3 sampai 4 kali. Seleksi alam makin kuat nanti terjadi spesies baru atau ragam variasi ragam yang baru, makin tinggi nanti diversitas. Tetapi mereka masih satu spesies. Yang ketiga adalah individu-individu yang bisa bertahan dengan lingkungan, dia bisa survive, dia bisa melakukan reproduksi dengan baik. Iyalah nak, kalau dia bisa bertahan, dia sudah cocok dengan kondisi lingkungan alam itu, cocok dia ya, dia bisa aman itu, survive, dia bisa mendapatkan sumber daya melimpah, dia bisa hidup dengan damai, dia bisa melakukan reproduksi dengan aman, sehingga hidupnya akan lebih aman. Walaupun terjadi variasi-variasi ya, variasi-variasi. Yang ketiga adalah spesies selalu berubah sepanjang waktu. Kenapa bisa berubah? Karena adanya seleksi alam. Karena adanya perubahan-perubahan lingkungan. Climate change misalnya, perubahan iklim sekarang ini. Kenaikan suhu bumi, terjadinya pencemaran udara di mana-mana. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Kita selesai jam berapa ini? 15.20, Bu. 15.20. Baiklah. Lewat waktunya nih, akhiri dulu ya. Nanti minggu depan lagi kita ini, nanti malam atau kapan-kapan kamu harus banyak searching ke e-learning, mungkin ada tugas. Saya beri waktu, kalau tidak membuat tugas sesuai dengan waktu, nilainya tidak ada. Makanya searching terus lah, lihat-lihat terus e-learning itu. Jadi ada time limit nanti ya, waktu terbatas daripada ini. Keterbatasan waktu. Misalnya saya beri cuma 60 atau 1 hari atau 24 jam ataupun 12 jam, waktu itu harus dikumpulkan. Kalian harus siap-siap. Kalau tidak, kalau melewati waktu itu berarti nilainya tidak ada. Ya Nelly? Nelly Puspitasari. Nelly? Halo? Ya, Bu. Paham ya? Halo, Bu. Ya paham nak? Paham, Bu. Nah, nanti nangis jangan sampai nangis-nangis. Oh, tidak ikut, tidak ada. Ini lagi pokoknya saya beri peringatan atau sudah beri pengumuman, tolong dipatuhi, tolong dipahami ya. Kita sama-sama. Jangan asik-asik dengan nonton film, waktunya terbuang film yang tidak mendidik, misalnya film-film Korea, film-film apa itu, tolonglah. Isti, paham ya? Iya, Bu. Ya, saya cukup sekian dulu ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mohon izin untuk